Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Nasreddin Nasri di Pojok Akuatik. Di video kali ini saya mau jawabin nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram, di YouTube. Ya, 2 pertanyaan di itulah. Karena sudah banyak banget yang sudah masuk, jadi kita mau jawabin di 1 video, bahkan bisa di 3 video. Jadi simak terus videonya sampai akhir. Oke, hari ini kita mau baca komenan di postingan ini nih, Q&A hashtag di rumah aja. Yang pertama, saya bacakan komentar yang belum dijawab karena sebagian sudah banyak dijawab. Jadi ada beberapa komentar yang belum dijawab. Ini ada banyak ya. Ilham PRHN. Ini nama singkatan lah pokoknya. Nah, tanaman air yang nggak pakai CO2 yang nggak mati apa Om? Oh, ini udah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi tanaman yang sebetulnya salah juga ya pertanyaan ini. Tak semua tanaman itu pakai CO2. Jadi yang nggak pakai CO2 itu ya bukan tanaman plastik. Namun kadar CO2-nya rendah tanpa injeksi atau tanpa tambahan CO2 pun bisa hidup. Itu contohnya kayak Cryptocorin, Anubias, Mospellia, Mospicok. Tanaman jenis Kadaka itu sangat mudah banget walaupun tanpa CO2. Asal suhu airnya dingin itu sudah cukup bagus. Kemudian lanjut ya. Ini ada beberapa orang yang balesin juga, terima kasih banget. Ada Irfan, buatin solusi yang nggak punya air RO atau air sumur, hanya ada air PDAM bang. Air PDAM juga bagus sih. Yang penting kalau saya sih air PDAM itu diendapin seharian, kemudian dikasih aerasi atau dikasih aerator dalam 24 jam itu kadar air PDAM ini udah netral, udah seperti air sumur. Jadi bisa dipakai buat aquascape. Ini juga ada yang jawab nih. Ini sampai 10 jawaban ini. Berarti gak perlu pakai. Ini masih ada nih. Bentar. Dari awalnya. Oke, udah terjawab. Giveaway lagi dong. ONF Flat Nano. Wah, ONF Flat Nano kita apa ini? Kita hanya dapat 1 doang, nanti giveaway kita nggak dapat. Tapi kita nanti tetap usahakan, mudah-mudahan dapat 2, kita akan bagikan 1. Ini masih Irfan, ini banyak banget pertanyaannya karena berderet. Contoh air PDAM ditaruh di ember seharian plus dikasih dikasih Tetra Aquasafe gitu bro. Bukan ini sih kalau bisa bukan Tetra Aquasafe ya, lebih baik pakai aerator aja lah, lebih mudahnya gitu, pasti netral. Ini alhamdulillah ada yang jawabin juga nih, terima kasih, udah banyak banget. Oke, lanjut kita ke YouTube community. Ini ada 26 pertanyaan, kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama dari saya suka, kamu suka. Oke, tanaman jenis karpet seperti Monte Carlo, Hairgrass bisa gak sih ditanam di atas pasir Malang? Soalnya udah beli pasir Malang, masa beli soil lagi bang? Sebetulnya untuk tanaman Monte Carlo itu orang bisa nanam pakai pasir Malang, bisa pakai soil. Asal kalau nanamnya betul dan cara perawatannya bener, dia tetap rimbun. Tapi kalau orang baru pemula nih nggak bisa nanam Monte Carlo atau Hairgrass walaupun pakai soil, kebanyakan lebih ke gagalnya karena tanaman karpet ini cukup susah buat para pemula. Nanti kita bikin tutorialnya lah. Nanti kita akan bikin tutorialnya. Sebenarnya kita pernah bikin tutorial video yang pakai lampu dan LED itu kita pakai Monte Carlo. Namun updatean videonya kita masih belum. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Marvelous D. Gimana cara memperkirakan kadar pH dan GH dalam air tanpa alat tambahan? pH itu mengukur keasaman, sedangkan GH hardness itu mengukur kadar kalsium dalam air. Yang pertama
untuk yang nggak pakai alat tambahan. Biasanya untuk mengukur pH itu di awal kita ngisi air. Misalkan ketika air teman-teman sudah usia 2 minggu misalkan, itu bisa kelihatan kalau pH-nya turun. Itu biasanya karena air nggak pernah diganti berbulan-bulan, itu pH-nya otomatis dia bakal turun. pH turun itu di bawah angka 7. Kalau angka 7 itu pH-nya netral, di bawah angka 7 itu asam, kalau di atas angka 7 itu bisa dikatakan basa. Namun agak susah juga. Kita lihat dulu dalam akuarium ada apanya. Misalkan kalau dalam akuarium banyak batu karang laut, itu otomatis nilai pH-nya kebanyakan tinggi dibanding turun. Namun ketika di akuarium jarang batuan atau pasir dari laut, itu kebanyakan lebih turun ke asamnya. Caranya gimana biar lebih netral? Teman-teman bisa kuras 40-50% dari jumlah akuarium. Kemudian sebetulnya untuk yang GH General Hardness itu nggak terlalu dipentingkan dalam aquascape. Kalau YH itu lebih penting ketika teman-teman mau miaraikan atau membudidayakan atau membreeding ikan, itu harus diperhatikan. Misalkan udang Sulawesi, di sana GH-nya berapa, pH-nya berapa, kemudian DKH, dan banyak banget yang bisa disamakan dengan karakter air di sana. Kalau air di sana karakternya seperti ini, teman-teman bikin karakter air seperti itu, akan bisa beranak ikannya seperti itu. Masih panjang banget, teman-teman bisa juga cek lah di Google gimana cara mengukur pH dan GH tanpa alat tambahan. Kemudian next pertanyaan berikutnya, Bang, gimana cara menentukan tanaman yang baik untuk aquascape? Caranya adalah ya nonton aquascape atau tanya Google. Itu caranya. Cuman kalau pengalaman saya, tanaman yang baik untuk aquascape ya tanaman buat para pemula atau sudah sering main aquascape nih. Kalau sering main aquascape ya pasti nyari tanaman-tanaman yang dia belum pernah tanam sebelumnya. Misalkan kalau yang belum pernah nanam ini pengen nanam itu, bahkan pengen nanam yang harganya agak mahal kayak Iguazu 2009, Anubias Panda, banyak banget Anubias Chili dan lain sebagainya. Namun kalau untuk para pemula yang baik itu seperti Cryptocorin, Kadaka, Mospelia, itu baik banget dan kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Oke, next, Bang, aquascape yang 200k masih ada nggak? Oh, ini nanya ini stoknya jarang, tapi kita setiap hari itu kadang ngasih stok 2-3, cuman kadang nggak ada juga karena untuk sekarang ini tepat tanggal 4 April 2020 ini kondisi tanaman sama mesin-mesin agak-agak susah karena keadaan seperti ini. Oke, next, Mas minta tips tanaman Monte Carlo biar subur, pakai wabikusa atau tancap aja. Kalau bisa sih sama prakteknya. Oke, nanti kita praktekin cara nanam Monte Carlo biar subur. Oke, karena pertanyaan masih banyak, jadi kita lanjutkan di part kedua. Jangan lupa juga teman-teman tetap stay di rumah dan pantengin terus channel kita. Juga jangan lupa untuk cuci tangan. Habis cuci tangan, subscribe tuh channel kita. Kita ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah apalagi melakukan seperti itu. Mungkin itu saja buat video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pojok akuatik.